Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey The Series. Jadi kami akan melanjutkan part 13. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Adegan dimulai terlihat sebuah pesawat. Di dalam sana terdapat Satoshi dan Go yang akan pergi ke prefektur Kalos, kota Sala. Di sana Go sudah berencana akan menangkap Pokemon di kota itu. Sementara Satoshi akan melakukan Battle Fest, semacam acara di mana peserta dapat dengan cepat naik peringkat dalam kejuaraan dunia Pokemon. Setelah pesawat mendarat, Go langsung pergi ke pesisir pantai. Dan di sana ia menemukan Pokemon Kametete. Setelah menangkapnya, ada seekor Flabebe melintas. Mereka pun mengejarnya. Kemudian beralih ke stadion. Di dalam sana para Pokemon sedang bertarung, termasuk Satoshi dan Pikachu yang sedang bertarung melawan Blaster. Karena tipe listrik tidak mempan terhadap Blaster, Satoshi lalu menyuruh Pikachu untuk menggunakan Iron Tail. Pada akhirnya Satoshi menang dan hal itu menjadi kemenangan ketiga bagi Satoshi. Jika Satoshi menang lagi di pertarungan selanjutnya, maka ia akan naik dari normal class ke super class. Sementara Go masih terus menangkap para Pokemon yang ada di kota Sala. Kembali ke Satoshi yang sedang beristirahat dengan para Pokemonnya. Tiba-tiba mereka merasakan sebuah gelombang. Sontak Riolu langsung pergi mencari pusat gelombang itu, diikuti Satoshi dan yang lain. Ternyata di sana gelombang itu berasal dari Lucario, Pokemon milik seorang trainer yang bernama Corny, ketua gym di Kalos. Ditambah lagi Satoshi dan Corny ternyata sudah saling kenal. Di sana Corny sangat bersimpati ke Riolu karena sebenarnya rekannya Lucario adalah evolusi dari Riolu. Kemudian Satoshi menanyakan ke Corny apakah ia akan ikut dalam Battle Fest. Dan di sana Corny menjawab jika dia ikut serta sebagai penantang, bukan sebagai perwakilan dari ketua gym, supaya dapat naik ke kelas super class. Lalu Satoshi menasihati Riolu supaya ia memperhatikan cara Lucario dalam bertarung. Sementara Go dan Rabbitfoot masih dalam pencarian Pokemon. Tiba-tiba seekor Pokemon Lucario muncul beserta trainernya. Di sana Go meminta maaf karena mengira Lucario itu adalah liar. Lalu Go menjelaskan kedatangannya jika ia memiliki tujuan untuk menangkap Pokemon yang ada di Kalos. Saat Go memperlihatkan hasil tangkapannya, trainer tersebut terlihat kaget karena Go telah menangkap banyak Flabebe dengan berbagai macam kelopak. Sampai percakapan tersebut berujung di mana trainer itu menceritakan jika cucunya sedang mengikuti Battle Fest di stadion. Ternyata tanpa diduga cucu dari trainer itu adalah Corny. Dan Go terkejut karena Satoshi adalah temannya Corny. Kemudian berpindah di dalam stadion. Pertandingan normal class kali ini antara Satoshi dan Corny di medan berbatu. Lalu dari pintu stadion Go dan kakek Corny muncul. Di sana mereka dikejutkan oleh pertandingan yang akan berlangsung karena kebetulan Satoshi dan Corny akan bertarung. Pertarungan lalu dimulai. Di sana Satoshi memilih Danger sementara Corny memilih Kojondo. Di tengah pertarungan, Corny dengan cepat menukar Kojondo dengan Lucario. Tanpa sempat menyerang, Gengar dengan telak dikalahkan. Corny lalu menukar kembali Lucario dengan menggunakan Kojondo. Sementara Satoshi hanya tinggal satu Pokemon lagi, yakni ia memilih Kairyu untuk bertarung.
Pada akhirnya Kairyu berhasil mengalahkan Gojondo. Karena hal tersebut, Corny semakin serius dan bersemangat, sampai ia menggunakan Mega Evolusi bersama Lucario. Mega Shinka. Go yang melihat Mega Evolusi Lucario begitu tercengang karena baru pertama kali ia melihatnya. Kakek Corny yang berada di sebelahnya lalu menjelaskan ke Go jika Mega Evolusi adalah fenomena yang ditemukan di prefektur Kalos, yang mana Pokemon dapat mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dengan cara adanya ikatan kuat antara Pokemon dan trainernya. Lalu pertarungan pun berlanjut. Setelah Kairyu dengan telak terkena serangan Lucario, Satoshi yang mengakui jika evolusi Mega begitu kuat tiba-tiba menemukan ide untuk mencari celah melawan Lucario. Sampai akhirnya setelah sama-sama terkena serangan, Lucario tak dapat melanjutkan pertarungan. Dengan itu Satoshi berhasil menang dan masuk ke peringkat Super Class. Scene lalu berpindah pada sore hari di luar stadion. Corny dan kakaknya mengucapkan selamat atas kenaikan tingkat Super Class kepada Satoshi. Tiba-tiba ada Flabébé kelopak putih yang melintas, dan Go langsung mengejarnya sekaligus mereka pamit untuk pulang. Kemudian pada keesokan harinya di Taman Sakuragi, Go melihat video mengenai turnamen lompat tinggi Koi King yang ke-10. Pembawa acara tersebut adalah Kasuking, juara berturut-turut selama 9 kali dengan Gold King sebagai Pokemonnya. Di sana Go memutuskan untuk ikut turnamen dengan Pokemon Koi King miliknya. Saat Go mengeluarkan Koi King-nya, Koi King itu terlihat sangat gemuk. Lantas Go berencana untuk melatih Koi King-nya dengan melihat tutorial yang diberikan Kasuking. Atas dasar motivasi turnamen lompat tinggi Koi King, akhirnya mereka semua bersama-sama untuk latihan di setiap harinya. Koi King High Jump 大会に向けてのあとは全てやったなKoi King! Sampai akhirnya mereka mendapatkan tubuh ideal. Tapi hanya khayalan yang dibayangkan oleh Go. Lihatlah ekspresi Rabbit Foot. Kemudian berpindah di turnamen lompat tinggi Koi King, yang mana sudah sampai ke semifinal. Di sana Go akan melawan Koi Kingen, juara 2 turnamen tahun lalu. Setelah persiapan selesai, lompatan akhirnya dimulai. Dengan mencetak rekor itu, Go akhirnya masuk ke tahap final. Lalu berlanjut di mana babak kedua semifinal akan dilakukan oleh Kasuking. Dan ia pun menang. Turnamen kemudian masuk ke babak final, yang mana Go akan melawan Kasuking. Karena hal tersebut, Go lalu mulai serius. Ternyata selama ini Go memasang beban pada sirip Koi King, dan saat Kairiki mencoba memindahkannya, beban itu ternyata sangatlah berat, sampai-sampai membuat Kairiki kesakitan. Kemudian babak final pun dimulai. Namun Koi King milik Go belum melompat. Ternyata Go memang menunggu kekuatan Koi King terkumpul sepenuhnya.
こまでも高く飛んでいくために。 Hingga yang terjadi, Koi King melesat sampai keluar angkasa. Karena tak kunjung mendarat, panitia turnamen pun memutuskan jika Kasuking menjadi pemenangnya. Karena Koi King milik Go tidak dapat diukur ketinggiannya. Di sana Go terlihat cemas dengan Koi King dan mengingat kembali kenangannya saat berlatih. Setelah turnamen itu selesai, siang harinya mereka pergi ke sebuah pulau yang mana dipenuhi oleh kawanan Pokemon Yadon. Yadon merupakan Pokemon pemusing tipe air dan psikis. Di sana Go telah menganalisisnya, namun berbeda dengan Satoshi yang malah menikmati mie. Kemudian saat Go berniat akan menangkap salah satu Yadon, tiba-tiba muncul Yadon yang berbeda. Ternyata ia adalah Yadoking. Jadi begini, ketika Shellder menggigit ekornya Yadon, maka ia akan berubah menjadi Yadoran. Tapi jika Shellder menggigit kepala, maka Yadon akan menjadi Yadoking dan tergolong jenius. Karena hal itu, Go berniat akan menangkap Yadoking. Tapi Pokeball Go ditahan dengan kekuatan psikisnya. Dan di sana Yadoking malah terlihat tertarik dengan mie yang dibawa Satoshi. Setelah memakan mie itu, Yadoking terlihat sangat menyukainya, sampai-sampai Yadoking menukar Shellder yang ada di kepalanya dengan wadah mie milik Satoshi. Dan ketika Shellder itu menempel di kepala Satoshi, perilaku Satoshi menjadi aneh. Bahkan ia mengganti namanya menjadi Satoking sebagai seorang Yadon Master. Di sana, Go yang mencemaskan Satoshi mencoba untuk melepas Shellder itu dari kepalanya dengan bantuan Rabbit Foot dan Pikachu. Sampai akhirnya Rabbit Foot berhasil menendang Shellder dari kepala Satoshi. Namun sayangnya Shellder itu kembali jatuh dan menempel di kepala Go. Lalu Pikachu, Rabbit Foot dan hal itu terus saja berulang-ulang. Tanpa disadari oleh mereka, terlihat dari langit Koi King milik Go sedang jatuh menuju Pulau Yadon. Kemudian scene berpindah di markas Tim Rocket. Di sana Tim Rocket terlihat sangat bosan karena tidak ada misi dari Sakaki. Lantas Kojiro mengajak untuk berlatih dan Musashi langsung saja memanggil mesin gacanya. Tapi karena di dalam ruangan mesin itu tidak dapat datang. Namun mereka menyadari ada seseorang yang datang ke sana. Saat Kojiro membukakan pintu, ternyata yang datang adalah Kasuking. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 13. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.